Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Hoirunisa dan rekan-rekan saya yaitu Sulistiani Aziza dan Yosi Nur Aliza. Kesempatan kali ini kami sedikit mereview tentang pertemuan keempat yaitu karakteristik media, mata kuliah Media Relation yang diampu oleh Ibu Emi Agustia. Dalam karakteristik media ini, kami ingin menjelaskan tentang bentuk kegiatan media relation, tips yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan konferensi pers, lalu fungsi media relation officer, lalu prinsip kerja media relation, yang terakhir adalah nilai berita pada media massa. Mari kita bahas tentang karakteristik media. Karakteristik media dibagi menjadi 5. Yang pertama, proses berlangsung satu arah. Khalayak tidak bisa memberikan feedback dan real time. Artinya, tidak ada diskusi antara komunikator dan komunikan dalam komunikasi satu arah. Khalayak tidak memberikan feedback, hanya komunikator yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan, sementara komunikan menyimak isi pesannya. Lalu yang kedua, komunikasi melembaga. Media massa terdiri dari struktur keredaksian yang jelas dan berbadan hukum. Artinya dalam karakteristik ini bersifat melembaga. Pihak yang mengelola media massa terdiri dari banyak orang, melalui dari kelompok yang bertugas mengumpulkan pesan hingga yang bertugas untuk menyajikan atau menyebarkan pesan. Lalu pesannya bersifat umum dan untuk kepentingan umum. Pesan yang disampaikan bersifat umum artinya pesan tidak disampaikan ke pihak, orang, atau kelompok tertentu, melainkan ke seluruh khalayak. Lalu media menimbulkan keserempakan. Artinya bahwa khalayak tidak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan, di mana komunikator dalam media berupaya menyiarkan informasinya secara serentak. Lalu yang terakhir yaitu publiknya heterogen sehingga komunikasinya pun juga heterogen. Artinya, penontonnya beragam jenis umur, pendidikan, dan kelamin, serta agama dan kepercayaan yang tidak sama. Berdasarkan beberapa karakteristik tadi, sangat jelas seberapa besar kekuatan media massa. Media massa menjangkau segala segmen, umur, lokasi, dan didukung dengan pencapaian cepat. Media massa pun melihat latar belakang publik dan memposisikan diri mereka sebagai publik sehingga publik merasa punya ikatan dengan media. Dalam banyak perencanaan program PR, media massa merupakan aspek yang diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh publik atau khalayak. Dengan menyadari pentingnya posisi media, maka menjalin hubungan baik dan harmonis dengan media massa menjadi keharusan. Hubungan dengan media itu bukan dijalin demi menjalankan peran sebagai pemadam kebakaran atau sebagai solusi setelah timbul masalah, melainkan harus terus dipelihara sepanjang perusahaan atau institut itu ada. Lalu, slide selanjutnya, yaitu bentuk kegiatan media relation. Ada 2, yang pertama membuat tulisan, yang kedua membuat acara atau event. Membuat tulisan antara lain, yang pertama siaran pers atau press release. Yang kedua, letters to the editor atau mengirim tulisan ke editor. Lalu yang ketiga, pemberitahuan mengenai layanan publik atau public service announcement. Lalu yang terakhir, komunikasi melalui media internet. Yang kedua, membuat acara atau event, antara lain kunjungan pers atau company visit, yaitu perusahaan mengundang wartawan untuk mengunjungi perusahaan. Press call, yaitu menyampaikan informasi lewat telepon. Lalu yang terakhir, yaitu media event. Kegiatan mengundang media, misalnya press conference, terus launch, dinner, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yosi Nur Aliza. Terima kasih.
Ada salah satu bentuk kegiatan media relation, yaitu salah satunya adalah konferensi pers. Salah satu kunci kegiatan media relation di mana media massa secara rutin dan haruslah sering mengadakan pertemuan untuk sekedar sharing. Nah, di sini saya akan membagikan tips yang perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan konferensi pers. Yang pertama adalah kontak media. Sebelum melaksanakan konferensi pers, hendaknya seseorang menghubungi sumber-sumber berita minimal H-2 sebelum acara berlangsung. Lalu yang kedua adalah format. Format termasuk salah satu yang penting dalam konferensi pers. Oleh karena itu, PR harus menyediakan tempat yang nyaman sesuai dengan format konferensi pers yang akan dibuat. Ketiga, yaitu visual. Dengan menggunakan visualisasi, konferensi pers akan lebih menarik. Misalnya, suatu perusahaan menampilkan logo produk atau perusahaannya di atas meja tempat pembicara langsung. Lalu yang keempat, yaitu waktu. Umumnya konferensi pers berlangsung antara pukul 10 sampai jam 11 atau antara jam 13.30 sampai 15.00. Jika lewat atau melebihi waktu tersebut, PR akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan media. Karena jika melewati waktu tersebut, wartawan telah memasuki waktu lain. Untuk tips yang selanjutnya, yaitu pembicara. Batasi jumlah pembicara sekitar 2 atau 3 orang, dan pilih pembicara yang representatif dan berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh wartawan. Lalu ada pers kit. Pers kit terdiri dari alat-alat yang dibutuhkan dalam konferensi pers yang meliputi berita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Lalu tips yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting untuk mereview apakah konferensi tersebut berjalan dengan baik dan bermanfaat. Sesi evaluasi ini menjadi satu kesempatan untuk melihat cara yang lebih efektif yang dapat diterapkan pada konferensi pers berikutnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Sulistiani Ajijah. Fungsi Media Relations Officer yang pertama, menjadi gatekeeper informasi yang menghubungkan organisasi dan publiknya dengan menggunakan media massa. Yang kedua, bertugas mengembangkan komunitas kepentingan dengan masyarakat media. Yang ketiga, merupakan sumber berita asli dari kredibel. Yang keempat, membantu mengembangkan berita, gambar, artikel, dan bahan penunjang lainnya yang dibutuhkan media massa. Selanjutnya ada prinsip kerja media relations. Yang pertama, mengerti bagaimana mediascape dari media massa tersebut. Yang kedua, membangun reputasi sebagai organisasi yang dapat dipercaya media. Yang ketiga, menyediakan salinan informasi yang memadai dan akurat. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas untuk publikasi. Next, nilai berita pada media massa. Yang pertama, baru dan cepat. Berita yang disampaikan masih hangat diperbincangkan oleh media. Yang kedua, jarak. Faktor jauh dekatnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa juga ikut menjadi penentu nilai sebuah berita. Yang ketiga, penting. Sebuah berita atau kejadian mempunyai pengaruh terhadap kehidupan khalayak. Yang keempat, unik. Berita yang disampaikan unik dan menarik perhatian khalayak. Yang kelima, konflik. Berita yang disampaikan mengandung konflik. Yang keenam, dampak. Berita yang disampaikan berdampak besar pada khalayak. Yang ketujuh, ketokohan atau keterkenalan.
Yang kelima, human interest. Yang ke-9, progress. Yang ke-10, emosi. Dan yang ke-11, humor. Yang ke-12, sosial. Sekian presentasi dari kelompok 5. Sekiranya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.